Hai teman-teman, hari ini kita akan bahas mengenai topik yang unik, yaitu Bitcoin dan hak asasi manusia. Jadi kalau kita lihat dalam diagram indeks demokrasi, itu memperlihatkan sekitar 54% populasi dunia itu hidup di bawah rezim otoriter atau hibrid. Jadi dia warna merah dan oranye. Jadi hanya sekitar 6,4% yang menikmati demokrasi secara penuh, yaitu dengan hijau ya. Bayangkan, lebih dari separuh manusia di planet ini tidak bebas menentukan nasibnya sepenuhnya, termasuk dalam hal keuangan. Di banyak negara, pemerintah yang otoriter dapat membekukan rekening bank, mencabut akses finansial, atau mendevaluasi mata uang sesuka hati. Bagi warga yang mengalaminya, akses terhadap uang dan kekayaan pribadi bukan sekedar isu ekonomi, itu sudah menjadi isu hak asasi manusia. Lalu, hubungan dengan Bitcoin apa sih? Mungkin kamu pernah dengar Bitcoin disebut sebagai investasi atau emas digital. Namun, di balik itu semua, ada dimensi Bitcoin yang jarang dibahas, yaitu perannya dalam memperjuangkan kebebasan dan hak dasar manusia di bidang finansial. Jadi, kedaulatan finansial atau kebebasan untuk mengelola harta tanpa campur tangan sewenang-wenang bisa juga disebut sebagai hak asasi manusia di era modern ini, teman-teman. Jadi, Bitcoin itu hadir menawarkan teknologi yang unik, yaitu transaksi tanpa perantara, penyimpanan kekayaan yang sepenuhnya dalam kendali individu, dan tidak ada pasokan yang bisa ditambah, karena pasokan Bitcoin itu tidak bisa tambah sembarangan. Semua ini memiliki dampak besar terhadap kebebasan kita. Jadi, di episode ini, kita akan membahas 3 gagasan utama bagaimana Bitcoin berkaitan dengan hak asasi manusia. Yang pertama, yaitu sebagai kedaulatan finansial sebagai hak asasi manusia. Kedua, sebagai self-custody atau penyimpanan mandiri sebagai bentuk perlindungan hak milik. Dan yang ketiga, kelangkaan absolut Bitcoin serta dampaknya terhadap kebebasan individu. Perlu diperhatikan, untuk episode ini kita tidak ada ajakan untuk menggunakan Bitcoin sebagai alat pembayaran. Kita tahu bahwa itu dilarang di Indonesia. Dan fokus kita hanya pada Bitcoin, bukan kripto secara umum ya. Mari kita mulai dengan gagasan pertama. Pertama, kedaulatan finansial sebagai hak asasi manusia. Jadi, kalau kita lihat definisinya, kedaulatan finansial itu artinya kebebasan dan hak setiap orang untuk mengelola kekayaan mereka sendiri. Ini menyangkut hak untuk menyimpan, mengirim, atau menerima uang tanpa takut diblokir, disita, atau disensor oleh pihak lain. Coba kita renungkan, hal ini sebenarnya tuh sejalan dengan prinsip hak asasi. Setiap orang itu tahu nggak, setiap orang itu berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan pribadinya, termasuk keamanan secara ekonomi. Hak milik itu sendiri diakui dalam deklarasi HAM PBB ya. Setiap orang berhak memiliki harta dan tidak boleh dirampas sewenang-wenang. Nah, di dunia modern, harta kita itu sering berbentuk saldo di bank atau dalam dompet digital. Apakah aman? Belum tentu, terutama di negara-negara dengan pemerintahan otoriter atau tingkat instabilitas yang tinggi. Contohnya, di gerakan EndSARS di Nigeria tahun 2020, para aktivis muda menggalang dana untuk memprotes kebrutalan polisi. Tapi, apa yang terjadi? Rekening bank mereka diblokir oleh pihak otoritas. Kelompok Feminist Coalition yang berusaha membantu demonstran tidak bisa menerima donasi melalui bank. Dalam situasi itu, mereka beralih ke Bitcoin. Dengan alamat Bitcoin, mereka kembali dapat menerima dana dari publik dan menyalurkannya ke para demonstran tanpa bisa dihentikan oleh Bank Sentral Nigeria. Kisah ini menunjukkan esensi kedaulatan finansial. Akses terhadap uang seharusnya menjadi hak dasar, tidak peduli pandangan politik atau situasi kita. Di Belarus, kasus serupa terjadi. Rezim Lukashenko diketahui membekukan rekening lawan politik dan memblokir pendanaan media independen. Jadi, dia membuka rekening politik dibekukan dan pendanaan media independen juga diblokir. Di sana pun, Bitcoin digunakan sebagai jalur alternatif agar warga bisa bertransaksi tanpa kontrol pemerintah. Lalu kenapa sih mereka memakai Bitcoin? Karena Bitcoin itu bekerja tanpa otoritas terpusat. Jaringan Bitcoin tidak peduli siapa kamu, dari negara mana, atau untuk apa uangmu. Selama kamu memiliki kunci aksesnya, kamu bisa memindahkan value atau nilai kemanapun di seluruh dunia. Aktivis HAM, Alex Blostein dari Human Rights Foundation, bahkan berpendapat bahwa financial sovereignty atau kedaulatan finansial layak dianggap sebagai hak asasi yang fundamental di era digital. Dan Bitcoin adalah alat yang paling efektif untuk menjaganya. Dengan Bitcoin, seseorang yang hidup di bawah rezim otoriter masih punya harapan untuk mengendalikan nasib finansialnya sendiri. Uang tidak lagi dijadikan sepenuhnya senjata politik oleh penguasa. Inilah yang dimaksud dengan
Bitcoin dan hak asasi manusia. Kedaulatan finansial memberikan individu martabat dan kemandirian, terlepas dari situasi politik di sekitarnya. Sebagai orang Indonesia yang hidup di negara relatif bebas, mungkin kita merasa ini masih jauh banget lah. Tapi coba lihat sekitar. Ketika ada krisis politik atau ekonomi, akses ke uang bisa dibatasi. Kedaulatan finansial adalah tentang mencegah penyalahgunaan kekuasaan di bidang moneter. Bitcoin dengan dananya terdesentralisasi menawarkan secercah solusi. Sistem finansial yang alternatif yang tidak tunduk pada satu pun rezim. Tentu ini bukan berarti Bitcoin solusi instan untuk semua masalah. Namun, dari perspektif HAM, ia menyediakan pilihan jalur finansial yang inklusif dan tidak diskriminatif. Atau kalau bisa bilang, aturan tanpa penguasa. Kalau kita meminjam istilah dari Andreas Antonopoulos, semua orang, baik kaya atau miskin, aktivis atau orang biasa, berhak atas akses ke uang yang tidak mudah disalahgunakan oleh pihak lain. Gagasan kedua adalah tentang self-custody atau penyimpanan mandiri atas aset Bitcoin dan bagaimana hal ini melindungi hak milik kita. Dalam sistem keuangan tradisional, aset kita biasanya disimpan oleh pihak ketiga. Dalam hal ini biasanya bank ya. Jadi ada pepatah, not your keys, not your coin. Jika itu bukan kunci milikmu, maka itu bukanlah koinmu. Artinya, kalau uangmu di bank, akses akhirnya bisa dibatasi oleh bank atau pemerintah. Self-custody berarti kamu sendiri yang memegang kunci privat untuk mengakses Bitcoinmu tanpa perantara siapapun. Ini seperti kamu punya brankas pribadi yang hanya kamu yang tahu kombinasinya. Mengapa ini penting untuk hak asasi? Karena hak milik berarti kamu berhak menyimpan dan menguasai harta tanpa gangguan. Dengan self-custody Bitcoin, hanya kamu yang berhak memindahkan aset itu. Bitcoinmu terenkripsi dalam sebuah seed phrase atau kumpulan 12 atau 24 kata rahasia yang bisa kamu amankan sendiri. Bahkan kalau terpaksa kamu bisa menghafalkan frasa itu di luar kepala dan pergi kemana saja. Artinya kekayaanmu secara literal bisa dibawa dalam pikiranmu sendiri. Seseorang analis Bitcoin menjelaskan, Bitcoin bersifat tidak berwujud atau intangible, sehingga sangat mudah untuk dipindahkan. Kamu bisa kirim Bitcoin kemanapun secara global dalam hitungan menit, atau cukup mengingat frasa pemulihanmu dan secara kiasan membawa Bitcoin dalam kepala. Tidak ada counterparty risk, dan kamu nggak perlu khawatir, kamu tidak bisa mengakses uangmu karena bank libur atau sistemnya rusak. Bandingkan dengan uang tunai atau emas. Membawa banyak uang tunai melintasi perbatasan itu berisiko tinggi ya, karena bisa dicegat, dicuri. Emas pun terasa berat dan mencolok. Tapi Bitcoin dalam self-custody mengatasi kendala-kendala itu. Selain portabilitas, self-custody melindungi diri dari penyitaan sepihak. Ketika Bitcoin disimpan sendiri, misalnya di hardware wallet offline, Bitcoin tersebut hanya milikmu seorang. Tidak ada pihak yang dapat secara sepihak menyita atau membekukannya melalui rekening bank, karena Bitcoin tidak disimpan di bank manapun. Selama kamu menjaga kunci privat dengan baik, tidak ada orang lain yang bisa mengakses aset itu tanpa izinmu. Inilah kelebihan Bitcoin dibandingkan rekening bank tradisional. Di beberapa negara, pemerintah pernah menyita tabungan warga atau membatasi penarikan uang saat krisis. Kalau kita ingat-ingat ya dulu ada kasus Bank Holiday di Yunani atau baru-baru ini ada pembatasan di Lebanon. Jadi self-custody adalah solusi teknologi agar individu benar memiliki kuasa atas hartanya sendiri, bukan dipinjamkan oleh lembaga lain gitu ya. Simon Dixon, seorang pakar Bitcoin, termasuk yang sering menekankan pentingnya hal ini. Intinya, kontrol atas uang di era digital harus berada di tangan pemiliknya langsung. Inilah benteng hak milik yang sesungguhnya di dunia modern. Tentu, self-custody datang dengan tanggung jawab ya. Jadi mengamankan kunci privat itu membutuhkan edukasi. Bagaimana membuat backup, menghindari peretasan, dan lain. Bagi sebagian orang awam, ini kedengarannya rumit gitu ya. Namun, edukasi bisa dijalankan seiring dengan waktu. Untuk itu, marilah bergabung dengan komunitas Bitcoin Indonesia dan kunjungi Bitcoin House Bali, tempat di mana kamu bisa belajar langsung dari para praktisi, berdiskusi santai, dan membangun pemahaman yang benar tentang soal Bitcoin. Dari self-custody hingga prinsip desentralisasi. Edukasi adalah kunci dan komunitas adalah fondasinya. Yang jelas,
Secara prinsip, kemampuan untuk self-custody adalah sesuatu yang revolusioner. Kenapa begitu? Karena baru kali ini dalam sejarah kamu bisa menyimpan kekayaan digital tanpa bergantung pada institusi lain gitu ya. Nggak seperti saham atau obligasi, kita bergantung pada orang lain. Tapi dengan Bitcoin enggak. Self-custody, Bitcoin memberikan kekuatan pada individu kecil untuk berdiri sejajar dalam institusi besar dalam hal kepemilikan aset. Dari sudut pandang HAM, ini memperkuat posisi individu terhadap kemungkinan penindasan ekonomi. Bayangkan seorang jurnalis atau aktivis yang harus melarikan diri dari negaranya, dengan Bitcoin self-custody, ia dapat membawa kekayaannya diam-diam, tanpa takut dirampas di perjalanan. Kemandirian finansial seperti ini dulunya mustahil, tapi kini jadi lebih mungkin. Oke, di gagasan ketiga ini kita akan membahas tentang kelangkaan absolut Bitcoin. Kelangkaan absolut Bitcoin atau supply Bitcoin yang terbatas hanya 21 juta unit untuk selamanya itu penting bagi kebebasan. Kenapa? Karena dalam sistem keuangan konvensional, bank sentral bisa mencetak uang tanpa batas sesuai kebijakan. Akibatnya, nilai uang terus tergerus. Inflasi tinggi sebenarnya ada sebuah pencurian tersembunyi dari daya beli rakyat. Uang hasil jerih payah kita perlahan kehilangan nilai hanya karena suplai uang bertambah secara sepihak. Kita menggunakan waktu, tenaga, dan kerja keras untuk mendapatkan uang dengan harapan kita bisa menabung untuk masa depan. Tapi ketika pemerintah atau bank sentral mendebasement atau mengurangi mata uang dengan mencetak berlebihan, efeknya memang nggak langsung kelihatan gitu. Efeknya tuh sedikit demi sedikit daya beli kita tuh dicuri gitu. Seorang penulis menggambarkan debasement memang berbeda dari pencurian terang-terangan. Tapi hasilnya pada akhirnya sama aja. Jadi setiap orang itu memiliki hak moral untuk menyimpan hasil jerih payahnya tanpa dicuri nilainya. Nah, Bitcoin didesain untuk mencegah hal itu melalui kelangkaan absolut. Pasokan Bitcoin dibatasi 21 juta unit. Tidak bisa dicetak lebih dari itu. Tidak ada bank sentral Bitcoin yang bisa tiba-tiba menambah supply demi menyelamatkan ekonomi atau agenda politik tertentu. Bitcoin juga bersifat deflasi secara alami, karena dari waktu ke waktu makin sulit untuk didapat, karena laju produksinya itu berkurang setiap lebih kurang 4 tahun sekali, dan akan berhenti total saat mencapai 21 juta. Lalu apa dampaknya bagi kebebasan? Bitcoin pada dasarnya menjamin uang kamu tidak bisa diencerkan oleh siapapun. Ini semacam jaminan properti yang belum pernah ada sebelumnya pada sejarah uang. Uang yang kita simpan dalam Bitcoin nilainya relatif terjaga karena tidak ada otoritas yang bisa menciptakan inflasi tinggi secara sewenang-wenang. Tapi tentu saja, harga Bitcoin terhadap rupiah atau dolar bisa fluktuatif jangka pendek. Tapi prinsip kelangkaan ini membuat Bitcoin cenderung naik nilainya dalam jangka panjang seiring dengan adopsi justru karena supply-nya dibatasi. Jadi untuk individu, ini berarti kesempatan untuk menabung dalam bentuk uang keras atau dalam bentuk hard money yang tidak bisa digerus oleh inflasi tahunan. Mari kita lihat contoh ekstrim akibat ketiadaan kelangkaan pada uang fiat, yaitu hiperinflasi. Contohnya, di Venezuela, beberapa tahun yang lalu inflasi pernah mencapai ratusan ribu persen setahun. Amnesty International mencatat inflasi Venezuela diproyeksi tembus 10 juta persen pada tahun 2019. Uang Bolivar praktis tidak berharga lagi. Bayangkan, tabungan seumur hidup bisa buyar nilainya dalam hitungan bulan. Contoh lain, di Lebanon baru-baru ini, banyak warga menabung dalam dolar di bank. Merasa aman mereka. Tahu-tahu pemerintah memaksa saldo dolar itu dikonversi ke mata uang lokal, yaitu Lebanese Pound dengan kurs sepihak. Akibatnya, nilai efektif simpanan mereka anjlok. Mata uang lokalnya sudah kehilangan 97% nilai terhadap dolar sejak 2019. Ini seperti merampas 97% kekayaan orang-orang biasa secara halus melalui kebijakan. Kasus-kasus nyata ini menunjukkan bahwa inflasi dan manipulasi moneter bisa menjadi pelanggaran hak asasi, merampas hak orang untuk menikmati hasil kerjanya. Bitcoin menawarkan jalan lain ya, dengan supply yang tidak bisa dimanipulasi. Ia kebal terhadap inflasi buatan manusia. Tentu, Bitcoin bukan tanpa kritik, tapi faktanya, uang dengan pasokan keras atau hard cap seperti Bitcoin memberikan individu perlindungan terhadap pencurian terselubung yang bernama inflasi. Ini berdampak pada kebebasan dalam jangka panjang. Orang yang menabung dalam Bitcoin dan juga mengamankannya sendiri bisa merencanakan masa depan
tanpa takut tabungannya diam-diam tergerus oleh kebijakan moneter. Secara lebih luas, jika semakin banyak orang mengadopsi standar uang yang sulit dipolusi oleh inflasi, pemerintah pun akan terdorong untuk lebih disiplin. Hard money seperti Bitcoin memberikan kendali kembali kepada tangan rakyat dalam urusan nilai tukar. Kebebasan individu pun terus meningkat karena kemandirian ekonomi mereka terjaga. Kemampuan untuk memisahkan uang dari negara, mirip konsepnya dengan memisahkan gereja dari negara di masa lalu, menjadi pilar baru kebebasan modern. Dengan uang yang netral dan langka absolut, orang lebih sulit untuk diperbudak secara ekonomi. Kita sudah bahas 3 gagasan. Pertama, kedaulatan finansial sebagai hak asasi. Yang kedua, self-custody sebagai jaminan hak milik. Yang ketiga, kelangkaan Bitcoin sebagai fondasi kebebasan ekonomi. Semuanya bermuara pada satu ide besar, yaitu Bitcoin. Lebih dari sekedar aset digital, dapat dilihat sebagai alat pemberdayaan individu terhadap sistem yang kadang mengekang. Dalam dunia yang kian terhubung, juga penuh gejolak, Bitcoin memberikan alternatif jalur finansial yang netral, sensor-proof, dan juga berpihak pada individu. Tentu, Bitcoin bukanlah obat mujarab untuk semua masalah. Tantangan pendidikan, adopsi, dan volatilitas itu masih terjadi. Tapi dari perspektif hak asasi manusia, jelas bahwa teknologi ini membuka peluang baru, semacam Lebensraum atau ruang hidup bagi kebebasan individu di ranah ekonomi. Sebagai penutup, mari kita berefleksi sejenak. Seberapa penting sih kebebasan finansial bagi dirimu? Mungkin selama ini kita take for granted bahwa kita bisa narik uang di ATM kapanpun, atau nilai rupiah kita cukup stabil. Namun seperti yang telah terjadi di berbagai belahan dunia, kondisi itu bisa berubah. Bitcoin menawarkan plan B, semacam jangkar di tengah badai, yang bisa kita andalkan bila sistem finansial tradisional goyah atau disalahgunakan. Gagasan Bitcoin dan hak asasi manusia mendorong kita untuk melihat Bitcoin bukan hanya dari harga atau untung rugi sementara, tapi dari potensi kemanusiaannya. Sebagai call to action, gue mau mengajak kalian untuk mempelajari lebih lanjut tentang sisi humanis Bitcoin ini. Diskusikan dengan teman-teman dan keluarga dan juga komunitas Bitcoin Indonesia, apakah benar uang digital bisa berperan dalam melindungi hak-hak kita? Jika kamu sudah terlibat dalam komunitas Bitcoin, teruskan edukasi mengenai keamanan self-custody dan prinsip desentralisasi. Dan bagi yang baru penasaran, tidak ada kata terlambat untuk memulai memahami teknologi ini secara benar. Ingat, hak asasi kita, terutama hak asasi atas kebebasan finansial, tidak akan terjaga jika kita sendiri tidak peduli. Bitcoin hanyalah sebuah alat. Di tangan orang-orang yang sadar akan hak dan kebebasannya, alat ini bisa menjadi penyimbang kekuatan antara individu dan otoritas.